Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Wiwin ya. Yang hari ini alhamdulillah dalam suasana yang begitu sejuk dan begitu indah, bukan? Ayo anak-anak, hari ini walaupun kalian stay at home dan masih belajar di rumah, tapi Ibu harap kalian masih semangat ya untuk belajar. Oke, untuk hari ini Ibu akan membawakan materi video pembelajaran tentang bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok, laporan, dan membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Mau tahu bukan? Oke, tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya, dan anak-anak siapkan doa dan alat tulis. Oke? Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin. Oke, anak-anak ada yang tahu belum? Kenapa kita harus selalu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas? Ya, betul. Karena supaya kita ketika mencari ilmu mendapat keberkahan dari ilmu tersebut, terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bukan? Ya, jadi sebelum melakukan aktivitas apapun itu, kita harus berdoa. Untuk ice breakingnya, ketika Bu Yen panggil anak-anak kelas 6, aku hebat, aku luar biasa, aku bisa, aku pasti bisa. Yes, 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 yes. Oke. Sekali lagi ya, kalian ikutin. Anak-anak kelas 6. Oke. Ketika aku panggil anak-anak kelas 6, kalian jawab ya. Aku hebat. Oke, mulai. Anak-anak kelas 6, aku hebat, aku luar biasa, aku bisa, aku pasti bisa. Yes, 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 yes. Oke, anak-anak silakan disimak videonya dan pahami untuk materinya. Oke, cekit. Untuk bahasan kali ini yaitu yang pertama, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan dan membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Yang pertama kita bahas dulu tentang cara pembuatan peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih? Nah, peta pikiran ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan atau cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Kalau diagram itu dalam pertemuan kemarin kita sudah belajar ya. Yang ketiga yaitu cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Nah, hal ini bisa menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, kata tanya tersebut adalah what, yang artinya apa. Nah, what ini bisa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Selanjutnya who atau artinya siapa. Nah, ini bisa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian when, artinya kapan. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kemudian where, di mana, digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Selanjutnya why, mengapa. Nah, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri ataupun karakter. Nah, hal ini untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan tersebut.
Nah, ada langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, tadi ada di nomor 2 ada kata kunci ya. Kata kunci itu apa ya? Kata kunci adalah kata yang mewakili gagasan pokok sebuah paragraf. Nah, cara untuk memudahkan dalam memahami setiap kata kunci, kalian harus dapat mencari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh dari kata kunci di dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama, misalkan ibu makan rawon dengan lahap. Nah, kata kuncinya yang mana? Kata kuncinya betul yang ibu dan rawon. Yang kedua, contoh kalimatnya, kucing adalah binatang berbulu yang pandai. Kata kuncinya yaitu kucing, binatang, dan pandai. Yang ketiga, Wonogiri, desa wisata yang asri dan hijau. Nah, kata kuncinya yang mana saja? Yaitu Wonogiri, wisata, dan asri. Di sini Ibu ada contoh dari sebuah teks yang berjudul tentang populasi burung cendrawasih. Di sini terdiri dari 2 paragraf. Ibu bacakan ya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Frediseidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Nah, mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah. Namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Nah, dari bacaan teks tersebut, kita bisa buatkan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, dengan dibuatkan seperti peta pikiran. Yang pertama, ide pokok paragraf yang pertama itu isinya tentang asal burung cendrawasih dan jenis makanannya. Yang ide pokok paragraf keduanya, penurunan jumlah burung cendrawasih berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini bisa disajikan berupa peta pikiran seperti contoh berikut. Nah, di sini ada contoh peta pikiran yang dibuat dari sebuah paragraf. Tadi dari teks populasi burung cendrawasih, dari tiap ide pokok masing-masing paragraf bisa dibuat beberapa pertanyaan. Yang pertama contohnya, apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Dan mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Nah, terutama pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada di teks tersebut. Selanjutnya, bahasan tentang simpulan dari peta pikiran. Nah, kalian masih ingat bukan? Apa itu simpulan? Nah, Ibu bahas kembali ya. Simpulan dalam teks itu memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Nah, simpulan ini dapat dibuat dengan menemukan
informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu dan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Nah, di sini Ibu mengambil contoh bagaimana cara mengambil simpulan dari peta pikiran dari bacaan yang berjudul Populasi Burung Cendrawasih. Dari bacaan teks yang tadi kita bisa menyimpulkan burung cendrawasih yang termasuk kelompok burung Pemiliphereidicidae yang berasal dari Papua Nugini dan Australia Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan dari sebuah teks bacaan tersebut, yaitu dengan melihat peta pikiran. Nah, itu tadi materi video pembelajaran tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan dan membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, untuk latihannya supaya Ibu tahu nih kalian sudah paham atau belum. Nah, di sini anak-anak silahkan untuk berlatih buka bukunya di buku tematik Bu Pena halaman 69. Nah, di situ nanti kalian akan menemukan sebuah teks dengan judul Bunga Edelweiss. Kalau yang apa sih bunga Edelweiss itu? Kalau yang suka naik gunung nih pasti tahu ya. Nah, bunga Edelweiss itu ada apa? Bunga abadi, betul. Nah, di sini setelah bacaan teks tersebut kalian baca dan pahami apa isinya, kemudian di halaman berikutnya kalian bisa menjawab 2 pertanyaan saja. Tidak banyak kok ya. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan tersebut di buku catatan tematik. Pakai ballpoint atau pulpen ya, supaya nanti ketika dipoto dan dikirim ke Google Classroom-nya jelas tulisannya. Oke, selamat berlatih. Nah, itu dia tadi video pembelajaran tentang materi Bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran dari ide pokok laporan dan membuat simpulan dari peta pikiran. Sudah paham anak-anak? Kalau belum paham silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Oke? Mudah-mudahan kalian paham ya dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, Ibu tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.